Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. How are you today? I hope all of you guys are fine. Welcome back to YouTube channel Meteori with Mistia. Hari ini kembali lagi kita akan belajar tematik tema 7, subtema 1, subtema 2, dan subtema 3 muatan PPKN. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Materi yang pertama adalah kita akan membahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Yang pertama yaitu sila pertama Pancasila. Nilai yang terkandung pertama adalah melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing, mengembangkan sikap saling menghormati, menghargai, dan bekerja sama antar pemeluk agama. Yang ketiga, membina kerukunan hidup antar sesama umat beragama. Yang keempat, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Selanjutnya, contoh penerapan nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berdoa dan beribadah dengan khusyuk sesuai agama yang dianut. Yang kedua, menghormati orang yang sedang melaksanakan ibadah. Yang ketiga, menjaga ketenangan dan ketertiban saat berada di tempat ibadah. Yang keempat, bekerja sama dengan orang lain meskipun berbeda agama. Yang kelima, membersihkan tempat ibadah agar dapat digunakan bersama. Dan yang keenam, memberikan sumbangan untuk pembangunan tempat ibadah. Selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Yang pertama, mengakui persamaan derajat antar sesama manusia. Yang kedua, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang keempat, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang kelima, berani membela kebenaran dan keadilan. Dan yang keenam, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Penerapan nilai-nilai sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memperlakukan asisten rumah tangga, pelayan toko, petugas kebersihan, atau profesi lainnya dengan sopan dan santun. Lalu, memberikan tempat duduk kepada wanita hamil, orang tua, atau penyandang disabilitas. Yang ketiga, memperlakukan penyandang disabilitas seperti orang lain pada umumnya. Lalu, bersikap tenang dan bersikap sopan saat berada di tempat umum. Berkunjung dan membantu di panti asuhan, dan memberikan bantuan kepada korban bencana alam. Selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Yang pertama, menempatkan kepentingan, keselamatan, persatuan, dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, mempunyai rasa cinta tanah air, bangsa, serta negara dengan cara rela berkorban demi kepentingan bangsa. Yang ketiga, menghormati berbagai keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Selanjutnya, contoh penerapan nilai-nilai persatuan di lingkungan rumah. Yang pertama, mengerjakan tugas rumah bersama. Yang kedua, menonton acara televisi bersama-sama. Yang ketiga, berwisata bersama anggota keluarga. Dan yang keempat, selalu rukun dengan saudara. Selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan rasa tanggung jawab. Serta yang kelima, melaksanakan musyawarah dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani luhur.
Selanjutnya, contoh penerapan nilai-nilai musyawarah di lingkungan rumah. Musyawarah adalah suatu upaya menyelesaikan masalah bersama dalam mengambil keputusan untuk mencapai mufakat. Dalam bermusyawarah, seseorang bebas menyampaikan pendapatnya walaupun pendapat-pendapat tersebut berbeda dengan orang lain. Jika anggota musyawarah belum mencapai kesepakatan, maka dapat mengadakan voting atau pemilihan suara terbanyak. Contoh penerapan nilai-nilai sila kelima di lingkungan rumah. Yang pertama, menjunjung tinggi kekeluargaan dan suka bergotong royong. Yang kedua, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Yang ketiga, gemar menolong orang lain dan bekerja keras. Yang keempat, menjauhi sifat boros dan bergaya hidup mewah. Dan yang kelima, menghargai hasil karya orang lain. Selanjutnya, sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yaitu yang pertama, jujur dalam menjalankan kepemimpinannya, mampu bersikap tegas jika ada anggota yang melakukan tindakan tidak disiplin, bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anggota yang dipimpinnya, mampu bersikap tenang meskipun berada di bawah tekanan, mampu mengarahkan anggota untuk mencapai tujuan bersama, menerima kritik dan saran dari anggota yang dipimpinnya, dan mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi teladan yang baik bagi anggotanya. Penerapan nilai kepemimpinan sesuai nilai Pancasila. Yang pertama, bertanggung jawab saat mengerjakan tugas, baik tugas individu maupun tugas kelompok. Bekerja sama secara baik dengan orang lain, mementingkan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan sendiri, dan mampu membuat keputusan atas suatu masalah. Dan selanjutnya, manfaat menerapkan nilai kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita dapat menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, menjadi orang yang lebih disiplin, dan memiliki nilai kepedulian yang tinggi. Dengan semakin banyak orang yang menerapkan nilai kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari, maka kualitas masyarakat Indonesia dapat semakin baik dan Indonesia dapat menjadi negara yang maju. Selanjutnya, penerapan nilai kekeluargaan sesuai nilai Pancasila. Yang pertama, saling menghormati dan toleransi antar umat beragama. Yang kedua, menjaga kerukunan dengan tetangga yang berbeda agama. Yang ketiga, bersikap adil dan tegang rasa kepada tetangga. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Yang kelima, menyeimbangkan hak dan kewajiban dalam bermasyarakat. Yang keenam, membantu tetangga jika ada yang mengalami kesulitan. Yang ketujuh, bekerja sama dan aktif dalam kegiatan sosial seperti kerja bakti dan ronda malam. Nah, kalau ada yang masih ingin ditanyakan, bisa langsung japri ke Budia. Kalau ada yang masih bingung tentang tugasnya atau tentang pembelajarannya hari ini, that's our lesson today. Thank you all for your attention. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.